Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ina juga teman-teman semua. Di sini kami membahas tentang kesadaran prosedur kesehatan. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sifaini Novitasari sebagai moderator dengan 3 digit NIM terakhir 166. Teman-teman dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, saya Hara Hapsil Payuariana dengan 3 digit NIM terakhir 152. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesa Zahrayu dengan 3 digit NIM terakhir 154. Izin memperkenalkan diri, nama saya Torang Febriandi Butar dengan 3 digit NIM terakhir 155. Baik, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Ica dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama ini ada kesadaran. Kesadaran pertama kali ditemukan oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910. Menurut James, kesadaran ini sebuah alat yang dimiliki oleh setiap individu yang memungkinkan individu untuk memilih serangkaian tindakan yang mereka lakukan sendiri. Consciousness function of knowing itu artinya kesadaran memiliki fungsi untuk mengetahui hal apapun. Jadi inti pembahasan kesadaran ini, kesadaran adalah sadar pada internal maupun eksternal diri, termasuk ada sensasi, ada persepsi, ada pola pikir, dan ada proses membayangkan. Kita harus sadar akan hal tersebut, karena kita akan tahu bagaimana tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan. Lalu selanjutnya ada fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran ini ada 2. Yang pertama, monitor diri dan lingkungan, yaitu ketika kita sadar akan kondisi di dalam diri. Contohnya, ketika kita memegang jok motor yang tengah berdiri di teriknya matahari, maka kita akan menyadari bahwa tangan kita itu akan terasa panas dan terbakar. Ketika kita tahu lingkungannya seperti apa, akhirnya kita mengetahui tindakan seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua ada kontrol diri. Dari contoh sebelumnya, ketika kita sadar tangan kita terasa panas dan terbakar, maka hal yang kita lakukan yang pertama itu menjauhi jok motor tersebut. Lalu selanjutnya kita mencari air mengalir untuk mengobati tangan kita. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Torang. Saudara Torang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada contoh aplikasi. Yang pertama, makan selalu menggunakan tangan kanan. Kita dianjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Karena kita sadar tangan kanan dianggap lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan makan menggunakan tangan kiri. Yang kedua, ada berperilaku sopan dan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua. Kita menyadari bahwa dengan membiasakan diri berperilaku sopan dan santun bicara kepada orang yang lebih tua, maka kehadiran kita akan lebih diterima dan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya ada tujuan. Pembuatan poster ini bertujuan agar para pembaca bisa lebih waspada, mengetahui apa saja hal yang harus dilakukan dalam menghadapi virus COVID-19 varian baru yaitu Omicron, dan supaya lebih patuh dalam menaati peraturan-peraturan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Baik, di sini ada ciri-ciri poster yang baik menurut buku Mahir Menulis Kreatif Teks Iklan, slogan dan poster oleh Ari Widayani. Yang pertama ada gambar dan warna harus jelas, juga dapat menarik perhatian. Yang kedua ada komposisi gambar seimbang. Juga bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga ada bersifat persuasif atau berisi ajakan. Dan yang terakhir penulisan huruf harus seimbang. Di sini alasan pemakaian kata dalam poster. Dalam pembuatan poster, kami memperhatikan ciri-ciri di atas. Dan itulah alasan kami memilih kata-kata tersebut di dalam poster. Karena bahasa yang digunakan harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca poster. Juga kata-kata yang kami pilih ini berisi ajakan agar pembaca tidak lupa akan protokol kesehatan. Di sini kami akan menampilkan hasil video wawancara kami.
wawancara sebentar boleh? Boleh dengan konsep psikologi kesadaran, di mana poster ini dikaitkan dengan kesadaran masyarakat sekarang, karena banyak masyarakat sekarang yang kurang kesadarannya akan prokes kesehatan. Menurut Teteh, poster ini tuh kaitan dengan kesadaran ini gimana? Nah, mungkin tanggapan saya ya tentang poster ini tuh bagus sih, bagus gitu. Bisa bisa orang tuh jadi sadar gitu akan situasi yang seperti ini gitu. Tetap waspada juga, terus harus lebih disiplin juga atas prokesnya gitu ya, prokes 5M ini. Mungkin itu sih. Kalau untuk saran untuk posternya bagaimana? Mungkin sarannya lebih diperjelas lagi ya tulisannya gitu, terus gambarnya juga lebih diperjelas lagi. Boleh minta tolong penilaian untuk posternya? Mungkin penilaiannya itu 1 dari 10 ya, 9 lah ya. Alasannya karena ya mungkin itu saran yang tadi, jadi kurang jelas lah gitu tulisannya dan sama gambarnya juga. Oke, terima kasih Teh. Boleh. Jadi di sini aku sama kelompok aku coba poster. Nah, posternya itu ada kaitannya sama konsep psikologi, yaitu konsep psikologi kesadaran. Karena zaman sekarang itu kesadaran akan psikologi itu banyak yang berkurang gitu. Jadi tapi gimana? Kalau menurut saya dari segi posternya udah bagus, cuman tinggal gambar dan tulisannya agak diperbesar. Soalnya kan yang orang Indonesia orang visualisasinya lebih kalau ada visualisasinya gitu. Jadi lebih baik gambarnya agak diperbesar atau diperjelas lagi. Terus tulisannya juga sedikit dibesarin lagi. Jadi ya biar orang-orang langsung kayak oh saya harus kayak gitu. Ini udah bagus. Ya udah bagus. Penilaiannya untuk jadi rate dari 1 sampai 10 Rating ya? ya. Mau di rating 1 sampai 10 9,5 lah. Soalnya ini sudah mencakup semua, udah prokesnya bagus, kegiatannya juga bagus, tinggal diperbesar lagi aja biar orang-orangnya langsung gitu. Terima kasih Teh. Ya, Baik, dari hasil wawancara kami mendapatkan respon yang sangat positif. Dan kami mendapatkan sedikit saran untuk lebih menonjolkan gambar dan memperbesar tulisan. Karena mungkin ketika gambar dan tulisan poster lebih besar, maka orang-orang akan lebih senang membaca poster kami. Di sini hasil poster kami, karena kami mengambil konsep kesadaran dengan tema kesadaran prosedur kesehatan. Di sini kita mengingatkan atau mengajak juga orang-orang agar tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Terima kasih.